Ya, hari kedua Lebaran arus mudik juga sepertinya masih terpantau padat. Kita tanyakan kepada rekan-rekan kami. Yang pertama kita ke Teatrika di Cikampek. Tea, apakah makin siang juga makin padat kendaraan? Ya, semakin siang semakin padat, Silvi, terutama di tempat saya melatmor ya, yaitu di kilometer 48 tol Jakarta Cikampek. Apalagi dari arah Jakarta menuju ke arah selatan dan juga timur ini terlihat dipadati oleh kendaraan. Nah, kami akan menunjukkan kepada Anda, Silvi dan juga saudara, bagaimana kondisinya di siang hari ini di tol Jakarta Cikampek. Di kilometer 48 ini merupakan titik pertemuan antara tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi dan juga Karawang dipertemukan dengan kendaraan dari arah tol MBZ, sehingga ini menjadi tempat yang padat dari kendaraan yang dipertemukan dari dua lajur tersebut. Dan kalau bisa Anda lihat juga di sebelah sana ada kontraflow yang sudah diberlakukan karena saking padatnya dan juga adanya lonjakan jumlah kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek, sehingga dari pukul 9 pagi tadi ini kontraflow sudah diberlakukan. Dan ini dari kilometer 47 hingga menuju ke gerbang tol Cikatama diberlakukannya kontraflow. Tadi kami juga sempat melintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah timur selatan menuju ke arah Jakarta. Kami melihat bahwa kemacetan ini terjadi akibat banyaknya kendaraan yang hendak masuk ke rest area 57. Yang mana kita ketahui bahwa rest area 57 juga menjadi salah satu titik rawan kemacetan, terutama saat kendaraan ini melintas dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa, sehingga akibat dari banyaknya antrian panjang kendaraan menuju ke rest area 57 ini juga berimbas kepada kepadatan kendaraan hingga menuju ke tol di kilometer 48, dan kami juga melihat laju kendaraan ini hanya di sekitar 20 km per jam. Beberapa kali mereka terlihat maju kemudian berhenti juga sejenak lalu maju lagi seperti itu karena saking padatnya kendaraan. Nantinya setelah dari rest area 57 ini kendaraan akan mulai mengurai, ada yang ke arah selatan seperti ke arah Bandung dan juga Cilenyi, lalu ada juga yang lurus menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan selain itu juga di area tol Jakarta Cikampek di kilometer 21 ini juga terlihat kepadatan kendaraan ya sejak tadi pagi hingga siang hari ini, yang mana dari wilayah Tambun Bekasi ini juga terlihat kepadatan kendaraan. Kendaraannya juga melintas hanya sekitar 20 km per jam karena saking padatnya. Nah, sementara itu di tol MBZ ini kami melihat masih terlihat ramai lancar kendaraan yang melintas dari arah Jakarta hingga menuju ke arah tol Trans Jawa melewati tol MBZ, yang mana kendaraan masih bisa melaju di kecepatan 80 km per jam. Sementara ini Silvi, laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Teatrika, masih padat sekali di Cikampek. Lalu bagaimana dengan lalu lintas di jalur selatan dan juga jalur utara? Kita ke Tabita di jalur selatan. Tabita, kalau di Cicalengka bagaimana lalu lintasnya saat ini? Semakin siang jalur arteri Cicalengka Kabupaten Bandung ini semakin padat dengan kendaraan yang akan mudik ini, Sylvia dan juga saudara. Kalau tadi sempat terjadi padat merayap di sini, kalau untuk saat ini kurang lebih 5 menit, kemudian ini sudah mulai padat lancar dari kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pemudik lokal yang berasal dari Bandung, Cilenyi dan sekitarnya yang akan menuju ke Nagrek, Tasik sampai ke Garut. Dan memang kepadatan kendaraan di arteri Cicalengka ini terjadi di pagi hari dari 9 pagi hingga siang hari ini, dan prediksi akan semakin sore semakin ramai. Mengingat hari ini merupakan hari kedua Lebaran yang seringkali digunakan sebagai momen untuk silaturahmi kepada sanak keluarga yang ada di Tasik. Makanya untuk jalur Cicalengka ini selalu ramai dengan pemudik lokal. Tadi pun kami memantau memang untuk saat ini masih didominasi oleh pemudik yang menggunakan mobil dan juga motor. Namun dini hari tadi banyak juga bus yang melewati jalur ini. Nah, untuk jalur Cicalengka ini merupakan jalur utama di mana para pemudik lokal yang akan menuju ke Nagrek, Tasik hingga Garut. Mengingat kepadatan masih akan terus terjadi hingga sore hari, banyak pengendara ini yang diarahkan untuk putar balik di persimpangan arteri Cicalengka untuk mengarah ke jalur Cicalengka lama. Karena kenapa? Karena di jalur Cicalengka utama saat menuju ke arah Nagrek akan ada tanjakan yang dinamakan tanjakan LPG, di mana awalnya 3 jalur menjadi 2 jalur, dan ini kepadatan seringkali terjadi hingga sore hari. Nah, terus kami juga memantau bahwa dari kemarin malam hingga tadi pagi pun kepadatan kendaraan di arus arteri selatan ini terus terjadi, di mana masih banyak pemudik
yang akan melakukan perjalanan mereka. Di gerbang tol sendiri kemarin sempat terjadi kepadatan kendaraan hingga 1 kilometer. Selain itu di Cibiru, di bagian ekor kepadatan kendaraan hingga ke arah Nagrek ini juga terjadi kepadatan bahkan kemacetan kurang lebih 4 kilometer. Oleh karena itu bagi para pemudik mengingat kalau jalur selatan ini memang terkenalnya cuacanya dingin di sini cukup segar. Namun kalau ada banyak tanjakan, oleh karena itu bagi para pemudik dihimbau untuk memastikan bahwa kendaraannya benar-benar dalam kondisi prima. Sementara demikian kembali ke studio, Sylvia. Baik Tabita, dari Kabupaten Bandung kita geser ke jalur utara di Cirebon. Michela, apakah di arteri Cirebon juga sama dipadati pemudik lokal? Wah, ramai sekali dipadati oleh pemudik lokal, Sylvie dan juga saudara. Kebetulan di Simpang Pleret ini kita bisa memantau 4 arus kendaraan, di mana kendaraan-kendaraan banyak yang menuju ke arah kota Cirebon, kemudian Kuningan Jawa Barat, ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ke arah Jakarta, Bandung. Nah, kalau dibandingkan pemudik jarak jauh, pemudik lokal ini jumlahnya lebih banyak di siang hari ini. Kami memantau banyak sekali kendaraan roda 4, roda 2 ini yang bergerak ke arah kota Cirebon dan juga Kuningan Jawa Barat untuk bisa menghabiskan waktu di hari kedua Lebaran. Nah, kalau kami pantau memang terik di siang hari ini tidak menghalangi bagi para pemudik lokal untuk bisa menghabiskan waktu di hari kedua di hari raya ini untuk bisa bertemu juga dengan sanak saudara. Kemudian beberapa di antaranya ini untuk juga memilih untuk berlibur. Baik, ada beberapa destinasi yang bisa dituju di kota Cirebon sendiri. Ada sentra batik Trusmi yang biasanya digunakan oleh para pemudik lokal, warga Cirebon dan juga sekitarnya untuk bisa membeli oleh-oleh buah tangan batik khas Cirebon. Kemudian kalau kita bicara di jalur arteri, ini juga banyak sekali sentra-sentra kuliner yang bisa dituju. Banyak sekali kuliner-kuliner khas Cirebon yang dijajakan seperti nasi jamblang, nasi lengko, kemudian ada empal gentong yang biasanya ini dituju apalagi di jam makan siang seperti ini, Sylvie dan juga saudara. Yang pasti selain dari Simpang Pleret, Simpang Trusmi ini harus ada beberapa titik yang memang diwaspadai, yakni adalah Simpang Pemuda dan juga Simpang Kanggeraksan. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Michela, Tabita dan juga Teatrika, terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.